Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya masih ditemani Pak Uli. Kita masih bahas soal perusahaan rintisan ya, perusahaan startup. Atau barangkali pemirsa Sultan TV juga yang ingin memulai bisnis startupnya harusnya mulai dari mana ya? Nanti kita akan tanya narasumber kita di hari ini ya. Dan nanti di segmen ketiga seperti biasa Anda bisa langsung ikut serta di streaming Sultan TV di live chatnya untuk langsung bertanya kepada narasumber kita di hari ini. Tadi sempat terjeda ya Pauli ya. Kalau misalnya kita tanya apa kemudian dampak bagi perekonomian Indonesia adanya startup yang luar biasa di Indonesia tadi bahkan peringkat kelima dunia ya. Betul. Ini untuk Indonesia, apakah kemudian juga berdampak terhadap ekonomi dan bagaimana apakah mereka juga dikenakan pajak seperti perusahaan konvensional? Oke, berbicara terhadap dampak ekonomi tentu saya katakan sangat signifikan, Mbak Dia. Kenapa? Karena pertama, jika kita hanya mengandalkan sektor industri ya, industri skala besar sebagai sebuah lapangan pekerjaan saat ini, tentunya akan sangat mustahil bisa menyerap lulusan-lulusan sebanyak ini gitu ya. Maka bagaimana konsep-konsep saat ini di bidang edukasi, salah satunya adalah kampus tempat kami ini adalah bagaimana mencetak technopreneurship ya yang unggul gitu, menjadi entrepreneur tapi menguasai teknologi. Kedua, justru dengan adanya startup saat ini itu menjadi income tersendiri ya bagi pemerintah, dan ini bukan hanya terjadi di dalam negeri, tapi di Amerika sendiri sebagai pusatnya ya, sebagai kita bisa bicara awal muasal startup ya digital, kita berasal dari sana. Ini menjadi sebuah income yang cukup besar. Bagaimana kita lihat banyak capital venture menanamkan modalnya di Indonesia, tentu ini menjadikan income buat negara kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus melihat sekarang ada sedikit paradigma ya, pergeseran. Sebelumnya sekitar 3 dekade yang lalu kita mengenal yang namanya prinsip bahwasanya ekonomi based on capital, siapa yang memiliki modal besar ya kapital yang kuat, dan kita didominasi umumnya adalah perusahaan-perusahaan energi seperti minyak bumi dan lain sebagainya ya, gas, ONG, oil and gas. Tapi sekarang sudah bergeser. Justru sekarang pergeserannya sudah sangat terlihat bahwasanya dari 10 orang terkaya di dunia sudah bergeser kepada mereka yang menguasai teknologi. Maka tidak salah kalau misalkan kita menyebutkan bahwasanya era saat ini adalah ekonomi based on knowledge ya, karena memang sudah bergeser bahwasanya siapa yang menguasai knowledge, siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menguasai ekonomi. Nah, ini bisa jadi batu loncatan bagi negara kita, karena anak-anak milenial sekarang, terutama Gen Z lah kita bilangnya, milenial atau Gen Z ini mereka yang sangat-sangat melek teknologi ya, mereka yang memiliki passionnya di teknologi dan lain sebagainya. Justru ini menjadi lapangan pekerjaan yang sangat signifikan buat mereka. Jadi kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor-sektor industri besar, Mbak Dia. Nah, ini akan menjadi opportunity buat kita. Oke, ini artinya selain tadi bergeser tidak hanya berbasis pada kapital tadi, kemudian juga ini bisa lebih memberdayakan anak-anak muda, khususnya mungkin yang IT berbasis digital. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan Pak Uli, kalau misalnya teman-teman ingin memulai bisnis startupnya, harus mulai dari mana, ide dan lain sebagainya. Ini agak sulit ya, karena persaingan juga cukup ketat, meskipun terbuka tapi persaingan ketat. Sangat-sangat ketat. Nah, tapi sebelum kita mulai, maka kita harus sedikit flashback ke belakang. Kita harus melihat dulu, Mbak Dea, apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan saat ini bagi industri startup di tanah air ya. Tapi justru ini menjadi analisis risiko yang bisa menjadi suatu peluang bagi anak muda yang mau menggeluti proses di bidang startup. Pertama adalah tentunya adalah masalah keuangan. Ya, ini tantangan terbesarnya, tapi jangan khawatir, karena kalau kita berbicara masalah keuangan, sekarang banyak capital venture yang sebenarnya siap ya, walaupun mungkin mereka lebih selektif saat ini. Yang kedua adalah masalah SDM. Kalau masalah SDM, menurut saya dengan kondisi anak milenial dan Gen Z saat ini harusnya bisa dijadikan sebagai sebuah competitive advantage ya, atau keunggulan bersaing, karena mereka sudah menguasai teknologi. Tinggal bagaimana peluang yang ketiga atau tantangan yang ketiga, mereka mampu beradaptasi dengan yang namanya akselerator atau perusahaan-perusahaan katalis. Nah, sekarang bagaimana mereka yang mau terjun ke dunia startup itu mereka harus sudah tahu bagaimana sih mereka mengembangkan ya. Salah satu caranya adalah mereka harus bekerja sama dengan perusahaan katalis atau akselerator. Banyak sekarang Mbak Dia bermunculan perusahaan-perusahaan katalis ini di Jakarta,
Tangerang dan lain sebagainya, di mana kita memerlukan masukan dari mereka, kita memerlukan bimbingan dan lain sebagainya. Tapi sekarang nggak perlu khawatir. Nah, yang terakhir, tantangan yang keempat adalah bagaimana anak-anak muda sekarang yang mau terjun ke dunia startup harus membaca ekosistem. Ekosistem itu seperti apa? Perubahan tren masyarakat dari yang tadinya full ya 100% online gitu ya, sekarang sudah bergeser 60% offline, kemudian 20% mungkin masih online ya, masih ada yang fanatik online, dan 20% lagi hybrid ini. Nah, kedepannya kita akan seperti apa? Mungkin saja 60-20-20 akan mengalami pergeseran lagi. Bagaimana kita melakukan inovasi memadukan antara offline dengan online ini menjadi sebuah keunggulan tersendiri. Nah, ini menjadi tantangan-tantangan bagi anak muda yang ingin memulai dunia startup, Mbak Tia. Oke. Nah, ini meskipun tadi kesempatannya terbuka, tapi persaingannya yang cukup ketat karena memang ini memerlukan inovasi tadi. Apa yang kemudian Pak bisnis startup yang kemudian harus anak-anak muda bisa bertahan sampai kemudian bahkan bisa ke level Asia, apa yang harus dilakukan? Oke, yang pertama adalah kita harus menentukan konsep bisnis model kita ini seperti apa. Apakah B2B ya, apakah B2B atau B2C atau seperti apa? Karena memang strategi bisnis yang dihadapi bisnis startup sekarang ini, kalau kita berbicara, mungkin Mbak Dia sering mendengar istilah bakar uang ya. Bagi model yang memiliki startup yang B2C ya, memang ini suatu keharusan dan keniscayaan, Mbak Dia. Bagaimana strategi bakar uang ini kan memang sesuatu yang diperlukan mutlak. Misalkan gitu ya, kita pergunakan untuk sebagai modal untuk riset, kita tidak bisa kesampingkan itu ya. Bakar uang ini yang paling terpenting adalah melakukan riset pasar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah digunakan untuk mencari market seluas-luasnya. Ya, salah satunya adalah memberikan diskon, ya, banting harga dan lain sebagainya. Ini adalah opportunity yang bisa digunakan, tapi memang cukup beresiko. Tapi ini adalah suatu keniscayaan kalau unit bisnisnya modelnya adalah B2C gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana nanti capital yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan startup ini digunakan sebagai dana safety untuk merubah pola model jika sewaktu-waktu terjadi yang namanya pergeseran ekonomi ya, atau pergeseran pola hidup masyarakat. Nah, tapi kalau kita bandingkan model yang tadi pertama B2C dengan model B2B ya, business to business, ini sedikit berbeda, Mbak Dia. Kalau bisnis B2B ini relatif lebih aman ya dibandingkan dengan B2C gitu ya, karena memang mereka menyelesaikan permasalahan bisnis. Klien-kliennya ini adalah mereka yang bisnis-bisnis gitu. Tapi pada intinya adalah siapa yang mau ngasih riset pasar, siapa yang mereka mampu quick adaptasi ya, beradaptasi dengan cepat, insya Allah mereka bisa survive, Mbak Dia. Kuncinya adalah harus mau berinovasi dan terus melakukan riset dan membaca pasar. Seperti itu, Mbak. Oke. Kalau bicara soal modal, sekurang-kurangnya untuk mengawali bisnis rintisan berapa, Pak? Relatif. Oke. Kalau yang B2B berapa, B2C berapa? Oke, kalau B2B mungkin agak sedikit lebih besar karena memang kan klien yang dihandle ini adalah bisnis juga, maka yang model bisnis yang harus dihandle mungkin lebih besar gitu ya. Kalau bisnis to customer mungkin yang harus pertama dilakukan itu, kalau misalkan kita punya di sekitar, misalkan ya Mbak Dea ya, kita punya 3 founder, di mana 3 founder ini kita cuma punya apa adanya, misalkan di bawah 1M, itu sebenarnya sudah bisa untuk melakukan dimulai untuk melakukan B2C gitu ya. Kita di bawah 1M atau bahkan kita mungkin hanya punya 500 juta ke bawah. Why not kita coba seperti itu. Yang paling terpenting adalah kita memaksimalkan. SDM adalah kunci di bisnis startup, di mana SDM ini berarti di dalamnya ada passion ya. Ada rasa passion, kemudian juga kita memang harus mencintai apa yang kita lakukan. Kunci di bisnis startup adalah kita harus mau terjun langsung dan kita harus mau lelah. Karena kenapa? Karena kita bisnis startup ini adalah bisnis yang berorientasikan ke knowledge ya, Mbak Dea. Jadi kita harus mau melakukan study banding, riset, dan kita harus mau berinteraksi. Dan yang paling termahal mungkin, Mbak Dea, yang harus dikembangkan adalah networking atau jaringan. Jaringan ini adalah sesuatu kunci daripada mereka yang memulai bisnis startup. Karena tanpa networking akan sangat sulit. Jadi jangan pernah menganggap bahwasanya jika misalkan Mbak Dia memulai suatu bisnis startup, kemudian ada lagi bisnis startup yang sejenis, itu adalah kompetitor. Memang kita melihat itu kompetitor, tapi kita harus merangkul itu sebagai suatu kesatuan stakeholder. Kita harus melihat bagaimana
perkembangan kedepannya seperti apa, dan kita harus bisa membaca kedepannya bisnis-bisnis yang sudah menjadi unicorn ini akan bergeser ke arah mana. Kita harus melihat seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya pasrah karena kita hanya punya modal yang terbatas, maka kita sudahlah, kayaknya kita tidak usah terjun di dunia startup karena modal kita terbatas, kemudian juga karena kapital kita juga ini. Yang paling terpenting adalah kembangkan network atau jaringan. Oke. Jadi network dan kemudian SDM tadi menjadi catatan penting untuk Pak Uli ya, untuk mengembangkan startup. Tidak perlu banyak orang, tadi 3-4 orang juga sudah cukup ya Pak untuk mengembangkan startup, asal idenya bagus dan juga berani untuk berinovasi tadi. Betul. Nah, yang menarik lagi Pak, berapa kemudian hitung-hitungan mungkin secara umum ketika misalnya kita memulai startup dan kemudian bisa mengembangkannya di skala unicorn, ini rentang waktunya berapa lama? Ini kan berarti perlu kesabaran, perlu ketekunan dan lain sebagainya. Dan berapa fase yang harus dilewati oleh perusahaan itu? Oke, pertama berbicara berapa lama relatif Mbak Dea. Ada perusahaan yang dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun sudah menjadi unicorn. Sekarang kita tahu kalau kita berbicara unicorn berarti kurang lebih aset yang harus dimiliki adalah 1 miliar US dollar ya. 1 miliar US dollar itu kurang lebih setara dengan 14 triliun lah, atau 14,5 triliun kalau 1 dolarnya 14.500 rupiah. Naik lagi ke level berikutnya Dekakorn, mungkin itu harus kita berbicara 10 miliar US dollar gitu ya. Naik lagi ke level heptakornnya itu harus sudah di atas 100 miliar gitu kan ya. Tapi kurang lebih semua bisnis tidak ada yang langsung naik ke unicornnya, tidak ada bisnis yang langsung ke dekakorn gitu, dan seterusnya. Di Indonesia ada yang rentang waktu 3 tahun Pak? Ada. Bukalapak itu termasuk kurang lebih 5 tahun lah ya. Bukalapak itu kita harus bangga, itu punya kita lah ya, punya Indonesia. Dan itu omsetnya mungkin sekarang 1 miliar US dollar, sudah masuk ke unicorn. Kalau kita berbicara Gojek ya sudah naik levelnya lagi ya, di atas unicorn gitu. Dan seperti Traveloka ini masih mungkin kalau tidak salah masih unicorn. Tapi intinya adalah tahapan dari startup, unicorn, kemudian dekakorn dan seterusnya itu memang butuh proses. Nah, kalau berbicara beberapa tahapan, maka kurang lebih ada 5 fase yang harus dilalui Mbak Dia. Fase yang pertama adalah fase pengembangan ide. Nah, ini yang paling terpenting. Ide ini tidak bisa muncul seketika begitu saja ya, dimiliki oleh kita. Kita punya ide, kita harus memiliki networking yang tadi saya bilang. Maka anak-anak muda zaman sekarang dengan kemudahan mendapatkan informasi dari teknologi informasi yang serba luas, itu bisa dengan mudah seharusnya. Yang kedua adalah setelah pengembangan ide, maka kita harus terjun langsung. Inilah yang disebut dengan startup. Jangan hanya berada di awang-awang, kita punya ide tapi tidak pernah jalan. Nah, yang kedua adalah tahap startup. Yang ketiga adalah tahap pengembangan, di mana kita harus mengembangkan dan kita mulai mengevaluasi setelah startup ini seperti apa kondisinya. Yang keempat, kalau memang kita bisa melalui fase yang ketiga ini adalah fase pengembangan, maka kita melalui fase yang namanya ekspansi. Pertumbuhan baru ekspansi gitu ya. Ekspansi ini adalah fase yang dimana kita sedang posisinya di atas. Yang kelima adalah ini 2 pilihan, baik. Setelah biasa kita ekspansi, maka kita dihadapkan 2 pilihan. Kita melakukan inovasi lagi supaya kita tidak tertinggal lagi, atau kalau kita tidak mau berinovasi maka terjadilah yang tadi dibilang bubble burst, itu ledakan ya, karena asetnya sudah meningkat, tiba-tiba nanti asetnya menurun secara drastis tajam. Maka sebelum aset itu turun kembali, yang harus dilakukan adalah melakukan lagi inovasi dan seterusnya. Jadi ada 5 fase Mbak Dia. Kurang lebih 5 fase yang kemudian harus dilalui oleh perusahaan startup. Pada fase mana kemudian teman-teman startup membutuhkan investor datang? Pada fase sebenarnya kalau dari pengembangan ide itu kita bisa masih internal ya, internal daripada co-foundernya. Tapi kalau kita sudah berbicara startup dan pengembangan, itu sudah mulai diperlukan yang namanya investor Mbak Dea. Karena kita perlu ya, kita tidak munafik, kita perlu modal itu untuk melakukan strategi membuka pasar. Jadi pada fase yang kedua dan ketiga itu kita sudah membutuhkan itu. Nah, kalau dari penilaian Pak Uli secara pribadi, kita lihat bahwa tadi beberapa kali Pak Uli menyebutkan ada Bukalapak, namun ada juga perusahaan yang serupa dengan itu, tapi kemudian kurang populer. Apa yang kemudian menyebabkan hal ini berbeda?
Oke, kalau berbicara populer dan tidak populer sebenarnya kita relatif Mbak Dia ya. Tapi kalau kita berbicara bandingkan dengan nilai aset kita, yang harus kita bandingkan itu adalah nilai aset antara perusahaan dengan perusahaan gitu. Mungkin kalau sekarang seperti Bukalapak sudah mengalami fase di mana mereka itu unicorn lah gitu ya. Tapi kita harus belajar ke belakang. Apakah sekonyong-konyong seperti Bukalapak itu menjadi unicorn? Tentu tidak ya. Dia berangkat dari bawah. Nah, perusahaan-perusahaan sekarang yang bermunculan, e-commerce dan lain sebagainya, ini sekarang lagi berada pada fase startup atau bahkan pertumbuhan. Nah, tinggal menurut saya bagaimana mereka mampu mengelola, menarik para investor untuk mengembangkan. Nah, kuncinya adalah melakukan inovasi dan riset pasar. Karena kita harus lihat mungkin dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan, setelah kita sekarang masa pandemi, sudah pasca pandemi ya, kita harus melakukan riset lagi seperti apa kecenderungan pasar saat ini. Ya jangan sampai kita hanya bergantung perusahaan e-commerce sekarang itu sudah mulai melakukan transformasi lagi. Kita harus sudah mulai melihat lagi apakah kita masih realita kalau sekarang kita menggantungkan 100% online seperti apa. Padahal sekarang sudah bergeser ya ke 60% sudah mulai offline, bahkan mungkin nanti ada pergeseran lagi seperti apa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi masih punya prospek Mbak Dia untuk perusahaan-perusahaan sejenis, dan jangan khawatir karena kita ini 270 juta ya populasi kita. Kita punya market yang besar sekali Mbak Dia, dan itu menjadi sebuah opportunity ke depan. Oke, baik Pak Uli, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan lihat beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta gabung di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan seru kita terkait dengan perusahaan rintisan atau perusahaan startup di Indonesia. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Mbak Dia ada